Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Taurus? Oke, ini readingan untuk di September ya, Lur ya. Kita akan kupas secara mendalam, baik atau buruk semuanya. Kita akan kupas. Oh ya, kayak biasa deh, absen dulu ya. Yuk absen dulu deh, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Oke, kayak biasanya modenya belak-belakan apa adanya. Dan videonya ini tidak diedit, jadi kalau audionya agak berisik, saya mohon maaf ya. Taurus, oke. Gimana perjalananmu di Agustus, Lur? Amazing? Amazing atau tidak, Lur? Oke. Tuh. Agak berbeda ini sepertinya. Oke deh, kan ketemu sebenarnya titiknya itu. Oke, kayak biasa deh. Nah. Saya akan kupas dulu untuk masalah keuangan kamu atau kerezekian kamu di September ya, Lor ya. Oke, dari segi keuangan, untuk minggu pertama cukup bagus, cukup stabil. Ada rezeki tak terduga juga di situ, cuman ya saya nggak tahu tentang apa. Ya kamu renungin sendiri. Kamu amati sendiri karena rezeki pengertiannya luas ya, maknanya luas. Ya semoga ini rezeki tentang uang, amin. Apa yang jadi hakmu, apa yang jadi milikmu ya semoga akan kembali. Di minggu pertama ini cukup bagus secara keuangan. Sampai tanggal 7 berarti nanti masuk ke tanggal 8 sampai pertengahan bulan ini kondisinya mulai ketidakstabilan. Jadi kayak biasa ya, dalam siklus perputaran dalam satu bulan kehidupan itu ada naik ada turun ya. Karena nggak mungkin nih kita dalam kehidupan ini setiap hari lancar terus, kan nggak mungkin ya, logikanya nggak nyambung nanti. Jadi siklusnya untuk 1 sampai tanggal 7 cukup bagus ya, dimanfaatin dengan baik ya teman-teman nih. Kalau misalkan nih kamu di minggu pertama di September kamu dapat rezeki, kamu ngelancar usahanya, kerjanya lancar, please simpen sebaik-baiknya ya. Udah jangan sembrono lagi lah gitu loh. Yang sudah lah, yuk, ini udah masuk September kok kebiasaan buruknya masih dibawa-bawa aja gitu loh ya. Masalah kebiasaan buruk nih finansial ini mulai kamu tata ulang deh di bulan ini gitu ya. Jangan kayak sebelumnya lah gitu ya, biar gak chaos lagi nih. Nah nanti masuk tanggal 8 sampai ke tanggal 18-an ini situasi tidak menentu nih. Hati-hati dengan masalah duit nih. Ini agak sensitif nantinya nih di pertengahan ini gitu ya. Mendekati pertengahan bulan ini agak sensitif, jadi hati-hati banget dan perhatikan setiap pengeluaran kamu. Ya, perhatikan banget dan tolong jujur nih. Ini masalah ketidakjujuran tentang masalah duit ini akan jadi masalah. Gitu. Ya, saya to the point, saya belak-belakan aja nih. Ya dalam hal apapun loh ya. Masalah kejujuran ini, jujur atau tidaknya ini mah ya saya kembalikan ke kamu lah. Kalau bisa sih ya sejujur-jujurnya. Dan masalah kejujuran ini perlu kamu waspadai ya Lur ya, teman-teman Taurus. Gini deh, misalkan nih kamu punya koneksi atau kamu kerjasama dengan orang ya, usaha bareng atau apa, bisnis bareng atau apa, misalkan nih kini kamu harus mulai agak lebih pekalah tentang finansial itu tadi gitu loh. Saya takutnya nanti ada penyalahgunaan lah,
ada keteledoran lah, ada ketidakjujuran lah dari rekanmu sendiri misalkan gitu loh ya. Jadi poinnya ke situ, hati-hati banget di sini, harus penuh dengan analisa. Dan mengenai hubungan kamu yang terkait dengan masalah finansial ini pun juga sama. Ya, hubungan ini bisa tentang kamu dan keluarga atau orang terdekat kamu atau mungkin pasangan. Bahkan atau mungkin anak sendiri nih. Nah, hati-hati nih, kemungkinan sangat banyak nih. Ini situasi tidak menentu nih gitu ya. Ya semoga kejujuran itu ada gitu aja sih. Dan dari teman-teman Taurus memang harus lebih peka lagi ya nanti ke depannya masalah keuangan ini. Ya saranku teliti dan jangan gampang terpengaruh, jangan gampang percaya juga gitu ya, walaupun mungkin orang terdekatmu sendiri. Cuman yang kita fokuskan di sini bukan soal keluarga atau adik atau siapa, bukan tentang itu, tapi lebih kepada sifat. Nih, tak kasih clue nih. Untuk Taurus ya, di September ini, ingat nih, manusia bisa buta karena uang. Sangat membutakan banget nih masalah duit nih. Ini bisa mungkin orang terdekat kamu atau yang berkoneksi sama kamu nih. Hati-hati lo ya. Ya semoga nggak sampai gelap mata banget lah ya gitu, karena bahaya banget nih gitu. Ini bisa memicu konflik dan kesalahpahaman, tuduh-tuduhan sana sini nggak jelas. Hati-hati banget. Apalagi untuk kamu yang sudah nikah juga nih ya, didengerin lur. Hati-hati masalah keuangan, harus jujur. Kalau bisa tolong banget deh jujur lah, terbuka gitu loh ya. Dan juga ini saya kasih clue lagi ya, mungkin ini lebih kepada untuk teman-teman yang sudah tahu bahwa pasangannya tuh pelit. Punya pasangan pelitnya, nauzubillah min dzalik, pelit banget gitu. Dia sensitif nih. Ini teruntuk untuk kamu aja, untuk kamu kalau kamu ngerasa punya pasangan pelit, itu aja sih ya gitu. Hati-hati nih, ini bisa rawan keributan nih. Kamu nanya duit dikit aja langsung dar der dor jadi petasan banting dia. Jadi ribet, jadi rame, jadi masalah nih gitu. Hanya karena nanya duit doang. Gitu nih, sensitif banget nih gitu. Dan masalah duit lagi di sini untuk teman-teman Taurus, kalau memang ada di antara kamu punya planning mau menagih hutang dengan seseorang, keluhnya tanggal 1 sampai 7 awal ya. Dan di akhir bulan nih. Akhir bulan bisa tanggal 26 ya. 26, 27, 28 gitu. Sampai 28 nih. Coba deh nanti ya. Tapi yang menyesuaikan situasi gitu loh. Masih menyesuaikan situasi. Saya cuma bisa kasih gambaran. Ini hawanya bagus. Rentan waktu atau tanggal yang saya sebutkan tadi insya Allah itu bagus. Atau hawanya enak lah. Positif gitu loh ya. Semoga kamu bisa dapat duit kamu sendiri gitu. Kenapa? Karena di sini saya ngerasa orang yang akan kamu tagih ini ujung-ujungnya pasti bikin repot, bikin masalah sama kamu. Karena orang ini berusaha menghindar, itu aja sih kalau aku rasa ya. Dia berusaha menghindar dari kamu, menghindari hutang nih. Aduh, ini akan jadi trouble dan jadi problem di sini. Kayak gitu lur. Dan Taurus, masalah duit, keuangan, tolong kamu fokus ke dirimu dulu untuk bulan ini. Ini bukan tentang ego, bukan tentang nggak peduli, bukan tentang apapun itu, no. Ini lebih tentang dirimu sendiri. Karena kamu jauh lebih berharga dari apapun. Ya, hati-hati. Kenapa begitu? Dalam perjalananmu di bulan ini, kalau nggak hati-hati, ini rawan dibohongi, dimanipulatif orang, ditipu orang. Kenapa? Karena ada manusia bermuka dua. Hati-hati dengan tipu menipu ya. Ya semoga kamu bisa selalu sadar, bisa selalu ngeh dalam setiap perjalanan kamu. Dan koneksi kamu dengan siapapun, mau itu teman, sahabat, atau siapapun itulah ya, yang terkait masalah uang di sini. Tolong banget hati-hati. Ya, tak kembalikan ke kamu lagi lah nantinya. Gitu, saya cuma bisa ngasih gambaran doang, lur. Lanjut ya. Masalah pekerjaan di sini.
Untuk minggu pertama ya nggak terlalu gimana-gimana sih, cukup stabil lah gitu. Fine-fine aja sih. Bahkan ada job-job baru nih. Saya ngerasa kamu cukup kerasa ya lancarnya tuh di minggu pertama ini tadi. Ada job kamu, ya mungkin untuk kamu yang freelance itu adalah job-jobnya kamu gitu loh. Saya ngerasa kamu cukup banyak job sebenarnya di bulan ini ya, cuman tuh tadi ada penyakitnya. Apa itu? Ini nih manusia busuk nongol lagi nih lur. Please tolong kamu harus lebih, ada peka lah ya ini. Dan di bulan ini nggak tahu ya, saya ngasih clue itu tentang perasaan agak dimundurin dulu deh. Pokoknya semua Taurus, nomor satu adalah logika, nomor dua akal sehat nih, pentingnya di situ. Dah, lu jangan banyak alasan, itu yang lu pentingin. Kenapa? Kalau terlalu make perasaan ya, aduh nggak kepena aku, aduh ini temanku sendiri, aduh ini keluarga lah, ini begini, ini itu, ini itu, ini itu. Ya kalau orangnya bener gitu, it's okay. Kalau orangnya bisa dipercaya, it's okay, nggak apa-apa. Cuman ini saya ngerasa, saya nangkap adanya manusia bermuka dua di depanmu, seakan-akan dia manusia paling tersakiti, paling susah banget gitu, bisa menjadi seorang penjual air mata ini depanmu gitu ya, ngeweluh depan kamu, minta tuh, nanti ketika kamu kasih lupa lari dia ngilang. Udah lagu lama ini gitu. Hati-hati ya dengan pola-pola itu loh ya, makanya jaga bener masalah keuangan tadi, dan juga tentang masalah karir ini ya sama dengan masalah uang tadi sih. Karena dalam segi karirmu atau pekerjaan ini ada kaitan dengan masalah uang. Dan juga sifat manusia yang bermuka dua ini sangat kerasa banget nih, muncul banget nih di bulan ini untuk Taurus gitu. Makanya jangan gampang percaya sama rekanmu sendiri gitu ya. Karena ya saya kembalikan ke kamu lah, karena kamu yang lebih tahu bagaimana sifat-sifat orang di dunia kerja kamu, di lingkungan kerja kamu. Yang jelas poinnya, hati-hati terutama dalam pembicaraan, obrolan, apapun itu yang terkait dengan masalah kerja. Kalau itu agak sensitif atau sifatnya rahasia, lu jangan asal bicara di sini. Jangan asal ngomong lah nantinya. Kenapa? Ini bisa nyebar, ini ujungnya bisa jadi gosip gitu. Bisa jadi rumor nggak jelas lagi. Ya, drama, ada dramanya. Si pemain drama nongol nih bulan ini gitu. Lanjut ya, yang kemudian yang kedua, saya tegaskan untuk semua Taurus, masalah karir atau pekerjaan lu harus bertahan, titik. Kenapa? Karena saya ngerasa ada beberapa orang di dunia kerjamu ini, di lingkungan kerja ini akan sangat-sangat mengganggu mentalmu. Mentalmu yang diserang di sini. Gitu. Kamu bisa ngerasa kayak capek ngadepinnya, kamu bisa ngerasa serba salah di sini. Jadi semangatmu untuk kerja tuh kayak redup gitu loh. Lah, kamu jadi kurang semangat di sini. Ya sengaja biar kamu pindah, biar kamu keluar dari tempat kerja ini gitu loh. Makanya keluhnya lu harus bertahan. Kalau kamu kalah dengan dalam persaingan di dunia kerjamu, ya mereka tepuk tangan bro. Ya, tolong. Gitu. Itu aja sih sebenarnya ya. Di sisi lain, ya apa ya? Flying victim tadi, dengan manusia flying victim di sini dalam dunia karirmu atau lingkungan lah ya, lingkungan orang-orang di sekitarmu ini bisa tentang lingkungan kerja, lingkungan circle pertemanan, keluarga. Hati-hati dengan manusia flying victim. Ini makanya ada kaitan dengan manusia bermuka dua tadi ya. Dia bisa dengan mudah menyalahkanmu, menyudutkanmu, padahal dia ini yang salah. Tapi dia bisa memutarbalikkan fakta di sini. Makanya dalam segi komunikasi, kamu hati-hati banget di bulan ini. Jangan asal bicara sama orang. Udah. Kalau sifatnya sensitif, penting ya jangan terlalu
dibocorin lah. Kamu harus pinter-pinter jaga rahasia tentang dirimu juga nih ya. Jangan terlalu banyak menceritakan tentang dirimu kepada seseorang di bulan ini gitu. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan ini orang memang kayak cari kelemahan atau kekurangan kamu kayak gitu sih Lur ya. Cuman sisi positifnya Taurus menyikapinya tuh bisa lebih dewasa sih sebenarnya. Ya, syukur alhamdulillah sih emosi kamu cukup stabil. Kamu nggak meledak-meledak gitu. Saya ngerasa lebih stabil. Cuman ya gitu sih, mungkin agak mendem aja sih. Gitu. Secara emosional kamu cukup baik di sini, ya. Gitu. Jadi ya saya percayalah sama Taurus tentang manusia-manusia busuk ini ya kamu pasti bisa lah. Ya, aku yakin lah gitu ya. Oke. Ntar ya. Kita masuk ke hubungan. Kamu yang single. Taurus yang single parents. Satu langsung saya to the point. Kalau misalnya nih di bulan ini ada yang deketin kamu, ya baru deket nih, ya mungkin baru kenal juga nih, terus omongan dia sudah terlalu jauh. Yuk kita nikah, udah ngomongin pernikahan lah, nanti dia akan biayai kamu, akan mencukupi kamu lah, bla 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 bla. Hati-hati dengan seseorang yang sudah punya pasangan ini nongol di bulan ini dan dia berpura-pura aku single. Dah. Taurus, please. Untuk kamu yang single, hati-hati. Ya, gitu. Saya ngerasa seseorang yang mau deket sama kamu ini casingnya doang nih bagus. Paham lah ya. Itu satu. Yang kedua, kamu harus menggali lebih mendalam tentang status dia. Dia benar-benar single nggak sih gitu. Ya, karena nih pasangan orang, istri orang, suami orang, atau yang sudah punya pasangan nih pada liar nih. Yang mau deket sama kamu nih saya ngerasa ada energi ini gitu loh. Ya orang-orang yang sudah punya pasangan kayak mau deket sama kamu nih. Hati-hati ya. Gitu ya, mending kamu cari yang bener-bener single lah. Biar kamu aman gitu loh. Ya, gitu. Ya semoga kamu bisa lebih peka dan jangan gampang tergoda dengan mulut manisnya. Ini manis banget nih orang nih gitu. Ya, manis banget. Saya ngerasa dia bersikap cukup dewasa ke kamu dan pembawaan dirinya dia ke kamu itu humble banget ya orang ini gitu. Enggak tahu ya, saya ngerasa gini ya. Tak kasih tahu nih, Taurus, ya saya mohon lah semoga kamu di bulan ini tidak mudah untuk jatuh cinta. Semoga kamu tidak gampang terlena. Semoga nggak gampang kemakan rayuan-rayuan bedebes ya. Ini playboy cap kadal nih pada nongol nih di bulan ini, hati-hati aja sih gitu. Ya Taurus. Lanjut. Oke. Di sisi lain ada pertemuan dengan seseorang yang kamu rindukan. Ini vice versa ya, bisa Taurus atau orang yang mungkin pernah kamu kenal, entah itu di tahun ini atau beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun kemarin gitu. Kamu cukup deket, cuman belum sampai ada hubungan sama dia gitu. Ya teman deket lah gitu. Itu bisa ada suatu pertemuan sih di sini kalau aku rasa ya, tentang pertemuan. Cluenya tentang pertemuan dan juga tentang kerinduan yang akan ketemu di sini. Ya, saya hanya bisa mendoakan ya untuk kamu yang sedang merindukan seseorang, semoga di bulan ini ketemu sama dia. Amin. Dan untuk kamu yang mungkin sedang mengharapkan semoga dia kembali ke kamu, semoga di bulan ini dia kembali ke kamu. Ya kalau memang jodohmu dia pasti akan kembali kok. Ya,
gitu. Kalau nggak di pertengahan bulan ya di ujung ujung bulan ini gitu, bisa tanggal 28, 29, 30, 31 nih. Kalau di akhir bulan ini ya gitu, saya ngerasanya ke situ sih. Ya semoga lebih cepat lah, amin lah. Semoga di tanggal-tanggal 16-an sudah ketemu, amin ya. Kencengin doamu lah ya kalau memang kamu mengharapkan banget dia kembali untuk menemui kamu lagi. Ya mungkin masih ada unek-unek yang belum kesampaikan sama dia. Jadi kamu pengen banget ketemu sama dia gitu ya. Semoga lancar ya Lur ya. Gitu, lanjut lagi. Oke. Ntar ya. Di dalam hubungan Taurus ini hati-hati dengan circle atau tentang pertemanan ya. Ya, saya ngerasa ada yang mau mengadu domba kamu, ya semoga nggak terjadi. Gitu. Tahu lah ya. Ini lebih kepada circle-mu ya, yaitu tentang pertemanan nih. Ini bisa tentang dari temennya pasangan kamu atau mungkin teman kamu sendiri. Gitu. Ya, pengen memecah belah kamu sebenarnya di sini. Gitu. Pengen memecah belah kamu. Gitu. Hati-hati ya. Taurus. Tuh kamu yang punya hubungan nih. Ya untuk yang single, cluenya sederhana tadi, hati-hati dengan pasangan orang yang mengakunya jomblo, ngakunya single gitu. Dan untuk kamu yang single, sorry saya mundur dikit ke yang single ya. Sorry ini energinya agak lompat-lompat saya ngerasa. Jangan terlalu senang dulu untuk kamu yang single. Kalau kamu deket dengan seseorang di bulan ini, terus diajakin nikah, diajakin serius lah inilah, jangan senang dulu. Kamu harus koreksi dulu ya. Kamu harus lebih mendalami dia lagi gitu. Di sini pun juga saya ngerasa ada di antara kamu Taurus yang akan dekat dengan seseorang, dan ini cukup dekat, mungkin bisa menjalin hubungan juga ya. Bisa ke arah pacar-pacaran sih, lebih ke pacar-pacaran sih. Cuman gini ya, saya ngerasa dari dari segi kesadaran kamu ini cepet ya. Jadi saya ngerasa ada hawa baik juga untuk Taurus single. Kalau kamu deket dengan seseorang di bulan ini, terus seseorang ini misalnya nih, seseorang ini cuman manipulatif kamu, atau cuman jadikan kamu pelampiasan dia, atau cuman jadi batu loncatannya dia, yang jelas seseorang yang nggak baik, punya sifat nggak baik atau tujuan nggak baik, saya ngerasa kamu bisa merasakan itu loh. Ya, kamu bisa ngerasakan ini orang nggak baik loh yang sedang deket sama kamu. Itu saya bisa, belepotan saya ngomong. Ke distract terus saya mah. Kayak nggak suka nih orang ini dibongkar ya. Ya gitu. Oke, lanjut lagi ya Lur ya. Sorry, saya ke distract. Karena energi orang ini dia nggak mau dibongkar nih gitu. Oke, lanjut ya. Saya ngerasa tadi ada di antara kamu yang akan menjalin hubungan dengan seseorang di bulan ini. Cuman satu sisi kesadaran kamu lebih cepat karena kamu lebih peka. Nah itu aja. Gitu. Ikuti kata hatimu, please, tolong. Terserah lu mau ngomong apa, pokoknya ikuti kata hatimu. Ikuti apa yang dirimu rasakan di dalam batinmu ketika kamu dekat dengan seseorang di bulan ini. Gitu. Ya semoga kamu nggak salah mencintai orang, semoga kamu nggak salah menaruh hati lagi. Gitu. Karena satu sisi ya ini saya khawatirnya kamu gampang jatuh cinta sih. Itu aja sih. Ya semoga nggak lah ya. Gitu. Karena para buaya darat nih menongol nih bulan ini nih, hati-hati ya Lur ya, yang kamu single nih gitu. Oke, nah kita lanjut ke hubungan. Hubungan Taurus.
Oke lah, tolong deh di sini ya, ini sama ya, tentang kebohongan yang kerasa sekali. Hati-hati dengan kebohongan, Taurus. Ini vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu di sini. Ya, semoga kamu bisa lebih peka, semoga kamu bisa lebih ngeh nih bulan ini nih. Ya, tadi sudah saya singgung masalah uang, ya. Ada kebohongan juga dalam masalah uang. Dan di sini tentang hubungan pun juga saya ngerasa sangat terlihat gerak-geriknya dia. Banyak yang dia tutup-tutupi. Gitu. Tapi satu sisi Taurus ya gini ya. Batinmu saya nggak tahu ya. Gini loh. Saya ngerasa kepekaan batinmu tuh kenceng loh di bulan ini. Mau itu Taurus cewek atau cowok sama aja. Kepekaan batinmu atau perasaan atau rasa dalam batinmu tadi tuh kenceng. Ya. Kecurigaan itu kan muncul dari apa yang kita rasakan kan. Kita ngerasakan kejanggalan, ya, terus diekspresikan oleh pikiran, itu menjadi sifat curiga, gitu. Ya coba ikuti nanti, ikuti perasaan kamu sendiri ya. Ya, tapi itu tadi kamu harus lebih peka gitu ya. Dan semoga kamu bisa memahami perasaan kamu sendiri sih. Karena petunjuknya dari dalam dirimu sendiri, banyak yang akan muncul di dalam dirimu. Jadi apa yang dia sembunyikan, kamu akan semakin mengalami keraguan-keraguan, kecurigaan-kecurigaan, itu semakin lama semakin menguat. Ya udah, memang ada hal yang memang dia tutupi gitu. Itu sih. Tentang orang ketiga gimana ya, tentang hubungan Taurus di sini? Saya nggak terlalu begitu merasakan sih tentang orang ketiga ya. Gitu. Saya tidak terlalu merasakan tentang orang ketiga, cuman lebih kepada ya mungkin ini ada pola lama sih sebenarnya. Tadi ya, pola lama yang ada kemungkinan muncul nih. Gitu lur. Nah, lanjut lagi. Sisi positifnya di hubungan Taurus. Ini nih, uniknya Taurus ini satu nih. Taurus itu bisa apa ya? Seperti air tuh tenang, tapi ternyata airnya dalam. Artinya Taurus di bulan itu bisa tenang ya, tenang. Misalkan nih, misalnya koneksi orang terdekatmu atau pasanganmu atau siapapun itu mungkin berbohong sama kamu, nggak jujur sama kamu, atau memanipulatif kamu. Itu di mata mereka, kamu itu nggak nyadarin. Karena kamu kayak apa ya, seakan-akan, maaf ya, seperti orang bodoh gitu loh di mata mereka. Cuman kamu nggak sebodoh itu gitu loh, paham ya? Sorry agak jelimet saya jelasin ini loh. Karena ada di antara kamu tuh akan berpura-pura tidak tahu tentang apa yang dia lakukan. Cuman tiba-tiba kayak langsung blak gitu loh, apa ya? Kayak ngasih surprise ke dia. Ayo loh, bopong loh, bopong. Kena loh, ketangkap loh. Lu bohong ini kan, lu nggak jujur ini kan, lu nyembunyikan ini, nyembunyikan itu. Jadi Taurus itu seperti pura-pura nggak tahu, tapi pelan-pelan lusurin, gali, pelan-pelan digali, bukti-bukti mulailah dikumpulin, langsung dibomkan, kayak gitu sih. Ya, gitu. Ya, berpura-pura nggak tahu. Nah, itu. Tadi sorry ya kalau saya sebut kata bodoh tadi, bukan berarti bodoh, enggak gitu loh. Ya, semoga kamu memahami. Kadang saya tuh agak susah menjelaskan karena apa ya? Saya ngereading itu, saya ngerasa energi itu kayak puzzle nih, tak kasih tahu ya. Makanya kadang saya agak ke distract atau jelasinnya jelimet tuh karena di dalam batin atau yang kurasakan ketika saya ngereading zodiak itu kayak puzzle gitu loh. Jadi kayak saya harus susun dulu nih, saya cari dulu nih gitu loh. Ya.
Gitu sih Lur. Ya semoga bisa dimaklumin ya. Lanjut lagi. Hmm, Oke, ada perubahan sifat di sini, hati-hati ya. Ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Tentang mood swingnya. Nanti mood swing kamu bisa kambuh di bulan ini. Dan satu lagi, hati-hati dengan emosi bawah sadar kamu. Ini bisa ngebuat kamu seperti orang yang berbeda. Kamu bisa ngerasa, ini bukan aku, ini bukan diriku. Iya, saya tahu ini bukan kamu gitu loh. Jadi ada satu sisi di mana ketika kamu kesel banget, marah, itu ngerasa ini bukan kamu gitu loh. Itu aja sih. Hati-hati ya dengan apa diri kamu yang bisa berubah itu tadi gitu ya. Itu kemudian yang selanjutnya dari Taurusnya sendiri, saya ngerasa kamu bisa sangat tajam di bulan ini. Bisa tajam kata-kata, lisan, atau tindakan kamu langsung tegas banget kayak tes 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 gitu. Kalau A ya A, B ya B gitu. Ada momen kayak kamu tuh bisa lah tegas banget gitu. Susah di apa ya? Dirunding tuh agak susah gitu loh. Jadi kalau memang dia salah ya udah lu salah gitu. Lu nggak bisa ngerunding apapun dengan Taurus gitu. Salah ya salah gitu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya hubungan Taurus di sini untuk yang sudah cukup serius atau yang mungkin sudah nikah, hati-hati dengan campur tangan pihak lain ya. Pihak lain ini artinya di luar hubungan. Ya untuk kamu yang belum nikah ini lebih kepada pertemanan tadi yang sudah saya bahas ya. Hati-hati campur tangan mereka, gangguan dari mereka-mereka ini yang berusaha pecah belah kamu. Kemudian dari yang kamu sudah nikah ini dari sudut ke keluarga yang saya tujukan ini tentang sifatnya ya. Hati-hati dengan sifat-sifat keluarga. Ini bisa keluarga kamu atau keluarga doi, ini vice versa. Ya nanti menyesuaikan aja. Gitu, sifat keluarga. Ini saya ngerasa hubungan rumah tangga kamu kayak ada yang mau ngerecokin rumah tangga kamu lagi. Musik lah bahasanya gitu. Ya, please dah gitu. Aduh, sampai ngos-ngosan saya lur. Oke. Wow. Lanjut lagi. Cuman. Lagi dan lagi. Taurus sangat tahu, ya bukan sangat tahu sih, maksudnya bisa merasakan perubahan sifat ataupun energi seseorang di bulan ini. Ini dari ya orang terdekat kamu lah, bisa pasangan, keluarga, teman, ya kamu bisa merasakan adanya perubahan-perubahan itu. Karena ya kepekaan kamu tadi, dan lagi-lagi pembawaan kamu cukup humble di sini, kamu cukup lumayan tenang sih ya menghadapi trouble-trouble di bulan ini gitu. Cuman itu tadi ada kemungkinan ya semoga tidak ada konflik, semoga tidak ada perdebatan atau masalah dengan keluarga ya karena nggak enak ya mau gimana pun ya itu keluarga, cuman ya gimana lagi gitu. Ini yang kita fokuskan itu sifatnya gitu. Kalau sifatnya buruk, sifatnya jelek ya lu harus tegas gitu aja sih. Ya kalau memang pada akhirnya harus ada keributan, harus ada keramaian di dalam urusan tentang keluarga ini, ya gimana lagi lah wong sifatnya dia kayak gitu gitu loh. Yang kita fokusin di sini tentang sifat ya, bukan manusianya, bukan tentang keluarga itu sendiri, no. Nanti malah jadi salah paham pula gitu. Karena ya semoga kamu punya jiwa yang besar, kamu punya hati yang jauh lebih tenang untuk ngadepin ini semua, karena yang akan berapi-api itu dari sudut mereka sebenarnya, bukan dari kamunya. Kalau kamu menyikapinya tuh bisa kayak bijak gitu loh. Ya kamu lebih ke arah ketegasan sih gitu. Lanjut lagi di sini di bulan ini dari Taurusnya mungkin saya ngerasa kamu lebih banyak diam, kamu nggak terlalu mau banyak bicara di bulan ini gitu ya. Ya biasanya sih Taurus gitu sih, kalau titiknya Taurus itu di diam itu tadi sih. Kalau Taurus masih mau ngomong, masih mau ngoceh, masih mau marah,
itu masih peduli. Kalau sudah diam berarti memang sudah, aduh udah nggak enak banget lah pokoknya. Ini tak kasih tahu ya, tak kasih clue aja. Untuk siapapun nih mungkin ada di antara kamu yang berkoneksi sama Taurus, ya inilah kondisi Taurus gitu loh. Taurus bisa sangat dingin banget, bisa diem banget di sini, karena mungkin udah mentok ya gitu. Tuh udah capek dan udah nggak ngerti harus ngomong gimana lagi gitu. Jadi lebih milih banyak diem sih gitu. Dan sikap diamnya Taurus ini malah ngebuat orang-orang yang terkonek dengan si Taurus ini malah pusing, mereka itu pusing gitu. Kenapa? Di sini Taurus punya pasangan yang sensitif dalam arti perasa ya. Untuk Taurus yang punya pasangan perasa, hati-hati nih. Sikap diammu ini akan mengacaukan dia. Dia akan berantakan banget ketika kamu diam. Tuh. Di sisi lain satu lagi ada yang harus bangun nikah di sini, membangun nikah atau nikah ulang ya. Ini untuk kamu yang mungkin lagi konflik atau yang lagi rame dari Agustus kemarin ya, lagi dar dia dulu lah, mungkin ada talak yang terucap ya. Untuk kamu sudah nikah, ini di bulan ini mungkin petunjuknya lebih kepada bangun nikah. Ini teruntuk siapapun itu kalau kamu merasakan di Agustus kemarin ya, itu kamu pecah sama dia, kamu berantem, ada talak di situ, dan kalau mau balikan, mau akur lagi, mau serumah, harus bangun nikah di bulan ini, gitu aja. Ya sesuai dengan ajaran agama lah nantinya ya. Lanjut. Kemudian di sini, oke sih, kalau dari hubungan Taurus, dari Taurusnya sendiri ya, dari kamunya tuh saya ngerasa lebih kepada banyak petunjuk sebenarnya. Petunjuk tuh lebih banyak ngarah ke kamu ya. Ini untuk kamu yang positif ya, dalam arti positif ini ya kalau memang sifatnya baik gitu aja sih. Namanya orang kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya nama sifat orang ya. Ya kalau kamu ngerasa selama ini baik-baik aja, ya akan banyak nih petunjuk yang akan datang sama kamu gitu. Cuman kalau sifat kamu buruk, ya lo akan menerima keterbalikannya. Udah gitu aja. Kemudian gini sih, satu hal lagi yang cukup penting di sini dari hubungan Taurus. Ya ini tolong sadari aja sih untuk siapapun yang ada ke sini, tolong sifatnya mulai perbaiki segala sesuatunya. Kalau memang kamu saat ini lagi berantem, lagi marah, lagi apapun itu, please tolong stop untuk menyalahkan, berhenti menyalahkan dulu, jangan flying victim juga, jangan mencari kebenaran sendiri. Lu harus koreksi dirimu. Mungkin sifatmu banyak yang salah di sini dari lisanmu, ya ucapanmu atau apapun itu, sadar atau tidak sadar kamu harus koreksi itu dulu. Kenapa? Supaya kamu nggak nyesal. Karena di bulan ini seseorang ini akan benar-benar ngambil keputusan sangat tegas. Ya, AA, BB. Kalau lu nggak ada perubahan dan lu makin kacau, dia akan pergi meninggalkanmu dan akan menikah dengan yang baru. Udah. Gitu cluenya ya, hati-hati. Makanya masih banyak kesempatan kok di bulan ini untuk memperbaiki dan memperbaiki. Ya semoga hubungan kamu bisa terus membaik ke depannya, amin. Untuk kamu yang lagi broken ya, yang lagi nggak baik-baik, ini tolong doanya, ibadahnya dikencengin ya, semoga hubungan kamu bisa tetap utuh. Cuman saya yakin Taurus, apapun keputusan kamu di bulan ini, itulah yang terbaik untuk kamu. Ikuti kata hatimu, please. Ya, oke, jadi aduh the best nih banget, satu-satunya zodiak yang paling panjang ku bahas sampai 39 menit nih, 38 menit sekian habis 39. Oke deh, kita jumpa lagi di next time ya. Nanti kelamaan videonya bosen pula loh. Ya bosen terserah sih. Oke, kita jumpa lagi di next time ya. Bye bye semua Taurus, jaga kesehatan kamu.